Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suljana Sakinah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai framework COVID-19. Apa itu COVID? COVID atau Control Objectives for Information and Related Technology adalah kerangka kerja untuk tata kelola dan manajemen informasi dan teknologi perusahaan yang ditujukan untuk seluruh perusahaan. COVID mendefinisikan komponen dan faktor desain untuk membangun dan mempertahankan sistem tata kelola yang paling sesuai dengan perusahaan. COVID ini diterbitkan oleh ISACA atau Information System Audit and Control Association. Kemudian prinsipnya yaitu ada Principal Governance System dan Principal Governance Framework. Oke, untuk governance system atau sistem tata kelola ada 6, yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, mencakup organisasi secara menyeluruh atau end-to-end. Yang ketiga, memungkinkan pendekatan yang holistik. Yang keempat, memisahkan tata kelola dengan manajemen. Yang kelima, penerapan sistem tata kelola yang dinamis. Dan yang keenam, dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian untuk governance framework-nya atau kerangka kerja tata kelolanya, yang pertama berbasis model konseptual, yang kedua bersifat terbuka dan fleksibel, dan yang ketiga selaras dengan standar-standar besar lainnya. Kemudian untuk tujuan tata kelola dan manajemen, ada EDM atau evaluasi langsung dan pantau, ada EPO atau menyelaraskan, merencanakan, dan mengatur, ada BAI atau bangun, akuisisi, dan implementasi, ada DSS atau pengiriman, layanan, dan dukungan, dan ada MEA atau memantau, mengevaluasi, dan menilai. Kemudian untuk pemetaan domain atau goals descape. Di sini ada gambar yang mana stakeholder driver and needs, yakni kebutuhan pemangku kepentingan. Kemudian cascade to tujuan perusahaan, kemudian cascade to tujuan penyelesaian, kemudian objektif tata kelola dan manajemen. Pemetaan domain atau goals cascade menentukan kebutuhan dari stakeholder atau pemilik perusahaan, selanjutnya diturunkan menjadi tujuan dari perusahaan. Setelah tujuan dari perusahaan terpenuhi, selanjutnya diturunkan menjadi keselarasan antara tujuan perusahaan dan tujuan TI. Jadi, pada COVID 2019 ini, tujuan TI dan tujuan perusahaan harus selaras terlebih dahulu. Setelah selaras, baru dapat diturunkan kembali ke objektif tata kelola dan manajemen. Kemudian ada 7 komponen tata kelola. Yang pertama itu proses, yang kedua struktur organisasi, yang ketiga prinsip-prinsip kebijakan dan kerangka kerja, yang keempat informatika, yang kelima kultur, etik, dan kebiasaan, yang keenam SDM, keterampilan dan kompetensi, yang ketujuh layanan infrastruktur dan aplikasi. Kemudian untuk contoh fokus areanya, yang pertama yaitu perusahaan kecil dan menengah, yang kedua keamanan informasi, yang ketiga risiko, yang keempat DevOps. Kemudian faktor desain mencakup cascade tujuan suatu perusahaan dan mencakup faktor desain tambahan yang secara luas dikategorikan sebagai yang pertama konseptual, faktor desain yang berada di luar kendali perusahaan, misalnya ukurannya, situasi geopolitik, atau landscape ancaman. Kedua, strategis, faktor desain yang mencerminkan keputusan yang dibuat oleh perusahaan, misalnya strategi perusahaan, peran IT untuk keberhasilan perusahaan, atau perusahaan selera risiko. Kemudian taktis, faktor desain yang didasarkan pada pilihan implementasi terkait model sumber daya, misalnya outsourcing cloud, metode TI, misalnya agile, DevOps, dan pilihan opsi teknologi, misalnya bleeding dan leading edge. Kemudian faktor desain atau desain faktor. Di sini ada beberapa, yaitu yang pertama strategi enterprise atau
strategi perusahaan, tujuan perusahaan, risiko profil, keterkaitan isu dengan IT, ancaman landscape, kemudian syarat kepatuhan, peran IT, sumber model IT, dan implementasi metode IT, kemudian strategi adaptasi IT dan ukuran perusahaan. Oke, di sini saya akan mengambil contoh kasus dari tata kelola teknologi informasi menggunakan COVID 2019 pada PSI Universitas Muria Kudus. Jadi tujuannya di sini yaitu untuk menganalisa tata kelola TI terkait layanan akademik yang ada di Universitas Muria Kudus atau UMK. Fokusnya di sini yaitu untuk keamanan informasi. Adapun alur tahapan penelitian yang pertama itu mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Jadi pada tahap ini akan diidentifikasi masalah-masalah yang ada pada sistem informasi Universitas Muria Kudus atau UMK. Kemudian pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur. Kemudian pemetaan domain atau goals cascade COVID 2019, kemudian pengukuran maturity level, kemudian analisis gap, dan kemudian rekomendasi. Di sini ada beberapa pemetaan tentang tujuan dari perusahaan. Yang sebelah kiri kita bisa melihat tujuan Universitas Muria Kudus itu sendiri, dan sebelah kanan ada tujuan perusahaan. Dan untuk tabel 2 di sini ada tujuan perusahaan yang digunakan. Kita bisa melihatnya di sini. Kita bisa lihat ada beberapa, mulai dari portofolio produk dan layanan yang kompetitif, risiko bisnis terkelola, kelangsungan dan ketersediaan layanan bisnis, kualitas informasi manajemen, optimalisasi fungsionalitas proses bisnis internal, optimalisasi biaya proses bisnis, keterampilan, motivasi dan produktivitas staf, program transformasi digital terkelola, inovasi produk dan bisnis. Kemudian kita bisa melihat keselarasan tujuan yang dipakai. Sebelah kiri di tabel 3 ada keselarasan tujuan yang dipakai, dan sebelah kanan di tabel 4 ada domain proses COVID 2019. Pada domainnya kita bisa melihat beberapa domain yang digunakan dalam proses COVID 2019 ini. Yang pertama yaitu memastikan optimalisasi sumber daya, kemudian kerangka kerja manajemen dan TI terkelola, strategi terkelola, sumber daya manusia terkelola, kualitas terkelola, risiko terkelola, data terkelola, operasi terkelola, layanan keamanan terkelola, pemantauan kinerja dan kesesuaian terkelola, sistem pengendalian internal terkelola. Oke, lanjut. Dan untuk indeks kematangannya, di sini kita bisa melihat rumusnya. Kemudian di sini ada indeks tingkat kematangan. Pada indeks kematangan, kita bisa melihat sigma jawaban kali bobot per jumlah responden. Jadi, kuesioner yang diberikan sebanyak 50 kuesioner diberikan kepada sebanyak 50 responden, dan respondennya terdiri dari kepala pusat sistem informasi, kemudian beberapa staf, kemudian mahasiswa sebagai pengguna layanan. Di tabel 6 kita bisa melihat tingkat kematangan saat ini, dan rata-ratanya itu adalah 3,37. Dan untuk tabel 7 yaitu analisis kesenjangan atau gap-nya, yaitu rata-ratanya 1,6. Dari sini kita bisa melihat bahwa Pusat Sistem Informasi Universitas Muria Kudus perlu melakukan perbaikan tata kelola dan manajemen IT guna mencapai tujuan organisasi atau tingkat kematangan yang diharapkan. Dan untuk
Dan untuk rekomendasi ke depannya bagi Sistem Informasi Universitas Muria Kudus, yang pertama yaitu organisasi perlu menetapkan ukuran dan parameter manajemen kinerja proses pengelolaan TI, kemudian mengoptimalkan koordinasi dengan semua bidang mengenai TI, kemudian meningkatkan kemampuan TI yang potensial untuk tujuan bisnis, kemudian memperhatikan implementasi ide, inovasi, dan teknologi yang digunakan. Kemudian membuat laporan monitoring seluruh kegiatan secara rutin. Kemudian mengidentifikasi secara dini potensi terjadinya ancaman dalam proses TI yang dapat mengganggu kinerja. Kemudian menentukan parameter, evaluasi, dan monitoring seluruh proses pengelolaan IT. Dan melakukan pertemuan rutin kepada para staf IT untuk membahas permasalahan dan layanan untuk menemukan solusi. Itu saja dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.